Hukum pidana. Saya ingin ke Pak Ahyar dulu. Pak Ahyar, sidang PK Sudirman ini hanya beberapa kali sidang saja. Kalau kita mungkin bandingkan dengan PK 6 terpidana maupun juga dengan PK Saka Tatal sebelumnya, ini lumayan panjang jangka waktu atau periode sidangnya. Apakah memang wajar bahwa porsi pembuktian dari PK Sudirman ini berbeda dengan PK 6 terpidana maupun juga Saka Tatal sebelumnya? Ini menurut saya ideal ini kasusnya itu dibuat di dalam satu perkara. Karena ini kan sama, peristiwanya yang dahulu itu sama kan. Tetapi mungkin ada kendala teknis, ada antara lain ada beberapa pengacara juga yang diberikan oleh pihak terpidana. Kemudian juga mungkin ada pengacara yang sama tapi menangani misalnya kayak Sudirman. Timnya kan hampir sama dengan yang berenam ya, berenam. Tapi mungkin ada kendala di saat itu teknis. Nah idealnya memang satu. Tapi saya berharap tentu majelis nanti ini melihat satu kesatuan dari di situ perkara ini. Oleh karena itu Patricia, saya memperkirakan ini nanti memprediksi putusannya itu akan waktu putusan ya, saya kira akan serempak untuk 8 orang ini nanti. Oh, perkiraan saya, itu idealnya iya perkiraan. Paling tidak, walaupun ini kan majelis antara Sudirman dengan yang berenam kan sama ini kelihatannya. Yang berbeda Saka Tatal dahulu. Ya. Saya berharap majelis yang di Mahkamah Agung itu nanti adalah satu majelis yang memeriksa. Supaya tidak terjadi disparitas perbedaan antara putusan satu dengan yang lain. Karena ini satu rangkaian. Adalah akan aneh kalau yang majelis A mengatakan ini adalah B, majelis Z mengatakan ini adalah A. Padahal kan orang tahu peristiwanya yang didakwakan ke mereka itu adalah pembunuhan. Ya kan begitu yang diikuti dengan pemerkosaan. Kalau ada yang satu mengatakan terbukti, katakanlah permohonan dikabulkan, ekstrimnya misalnya, ada majelis yang lain menyatakan ditolak. Ini kan aneh nanti masyarakat, ini kan menimbulkan hal yang kurang bagus untuk Mahkamah Agung. Oleh karena itu saya berharap Mahkamah Agung memberikan apapun putusan hakim nanti adalah majelisnya sama yang memeriksa terhadap hal ini. Oleh karena itu walaupun mungkin berbeda, saya kira tentu perkiraan dari nomor perkara pasti sudah berbeda ini. Perkiraan dari penasihat hukum ini adalah satu kesatuan. Sehingga bukti saksi yang diberikan oleh yang terdahulu juga bisa berlaku untuk yang sekarang ini. Tetapi ada juga yang berpendapat tidak, karena ini adalah terhadap kasus yang satu, nggak bisa otomatis saksi ahli yang memerangkan keterangan terhadap kasus yang nomor satu nggak bisa langsung dipakai ke nomor dua kalau bukan dia hadir. Ini ada juga aliran yang seperti itu. Nah kita lihat nanti bagaimanakah pertimbangan di tiga, tentu akan ada tiga ya. Akan ada tiga putusan nanti di tiga majelis menurut saya. Saka Tatal, kemudian yang berenam, kemudian yang Sudirman. Bagaimana mereka menyikapi alat-alat bukti dan saksi ahli yang telah diajukan oleh para pihak? Apakah masuk di setiap nomor perkara atau akan berbeda? Nah ini yang saya ingin melihat juga nih. Oleh karena itu saya sebenarnya berharap dia di dalam satu nomor perkara, sehingga nggak ada orang dihadirkan di dalam nomor perkara yang sama, tidak ada lagi perdebatan nanti apakah keterangan dia di satu perkara ini bisa dipakai otomatis dalam perkara yang lain atau harus dia disumpah lagi. Nah, saya nggak tahu Pak Dedi tadi apakah disumpah, saya agak terlambat menonton beliau tadi, apakah Pak Dedi tadi disumpah lagi? Kalau Pak Asmi pastilah disumpah karena sebelumnya kan belum pernah hadir. Oke, Pak Dedi hari ini disumpah lagi. Oh disumpah, nah berarti kan bisa juga ini bisa ditafsirkan seolah-olah nih majelis yang sekarang ini berpendapat Bapak harus diberikan sumpah. Nah apakah keterangan yang diberikan Pak Dedi yang saat sekarang ini berbeda nggak dengan yang dahulu? Kalau yang berbeda mungkin yang disumpah adalah terhadap yang berbeda itu saja. Sedangkan yang sama yang zaman dahulu itu otomatis bisa berlaku untuk ini. Apa pendirian Mahkamah Agung nanti hakimnya? Itu saya ingin membaca betul putusan nanti. Mempertimbangkan dengan beberapa nomor perkara ini yang diberikan oleh orang yang sama. Apakah berlaku untuk semua, one for all, atau all for one, atau mungkin dia parsial satu persatu.
Bagaimana dia membacanya nanti? Oke. Ini yang kita tunggu juga. Oke, Pak Ugro punya pandangan yang sama ketika kemudian porsi pembuktian PK Sudirman ini tidak sebesar dengan PK 6 terpidana maupun juga Saka Tatal. Ya, mungkin kalau Sudirman malah justru harusnya lebih lebih banyak porsinya daripada pemeriksaan sama selain Sudirman. Kan Sudirman kan diduga ada semacam gangguan kesehatan ya. Kalau kita membaca pasal-pasal di hukum acara pidana, itu pun harus dipertegas baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun penuntutan sampai persidangan. Kalau perlu diberikan orang yang biasa bergaul bisa membaca bahasanya dia, di samping dengan misalnya dari pihak dokter ya untuk mendampingi. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Jadi kalau misalnya Sudirman hanya dilihat bahwa dia tidak normal, ya tidak normal, tidak didampingi penasihat hukum ya, mungkin itu sudah cukup bagi Sudirman. Tapi kalau dikaitkan dengan peristiwanya, mungkin seharusnya ya porsinya lebih banyak yang bisa mendukung keterangan untuk PK-nya si Sudirman ini. Siapa yang menurut pandangan Anda Pak Ugro seharusnya dihadirkan atau idealnya dihadirkan untuk paling tidak membuat kita menyamakan persepsi soal kecerdasan atau intelektual dari Sudirman itu sendiri? Ya, kan ada ahli-ahli di bidang psikologi atau masalah mental ya, kesehatan jiwa ini atau mental ini kan bisa didatangkan. Apakah dia benar-benar sakit? Kalau dia bisa mengatakan iya benar sakit, berarti sejak awalnya sudah cacat hukum. Nah, ini perlu dihadirkan untuk masalah PK ini di situ. Sebetulnya ini juga yang bisa kita sebut belum clear sebetulnya dari sisi kecerdasan atau intelektual dari Sudirman, karena dari sidang yang sudah digelar kemarin kita dengarkan sama-sama Sudirman bersaksi. Ketika dia bersaksi ia disebutkan orang yang normal bisa menjawab dengan runut peristiwa yang terjadi sejak tahun 2016, tapi di sisi lain ada kemudian anggapan terlebih khusus dari Bu Titin Prialianti, kuasa hukumnya saat itu, yang menyebut bahwa Sudirman saat itu dalam kondisi kecerdasan intelektual yang tidak seperti orang normal, kemudian mendapat tekanan. Nah, ini kan sebetulnya tidak clear, tidak terbukti pada saat sidang hari ini, tidak ada ahli yang dihadirkan. Seharusnya memang dari awal jika Sudirman benar menurut Bu Titin ia memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, apakah memang dari awal seharusnya Sudirman tidak diadili, Pak Ugro? Ya, sejak awal seharusnya tidak diadil karena itu saya katakan dari pasal 16 sampai 286 itu dilanggar oleh para penyidik, kemudian jaksa penuntut umum sama pengadilan. Walaupun tidak semua pasal, saya cuma merangkum 270 pasal itu kan ada proses-proses bagaimana beracara ya. Tapi yang jelas pada saat pemeriksaan itu kan ditanyakan waktu diperiksa ancamannya kan di atas 15 tahun. Ya kan? Berarti ini wajib didampingi. Itu saja pertanyaan pertama oleh hakim harusnya disampaikan. Begitu tidak didampingi, ya udah dikatakan seperti Pak Oto waktu itu mengatakan ada putusan Mahkamah Agung, tidak ada pendampingan penasihat hukum sejak awal, ya itu sudah dinyatakan sudah batal demi hukum seperti itu. Pak Ugro, Anda masih berpendapat bahwa peradilan yang terjadi di tahun 2017 silam itu merupakan peradilan sesat, atau ini bisa disebutkan makin terang mengafirmasi hal itu? Ya, saya belum tahu motifnya kalau sesat itu. Apakah itu Polri secara utuh? Menurut saya sebagai organisasi yang besar polisi atau kejaksaan juga sama, pengadilan sama. Saya rasa tidak bisa diartikan secara institusional ya. Tapi kalau perorangan, sampai sekarang saya tidak tahu motifnya Aibtu Rudiana berbuat seperti itu tidak pernah diungkap. Karena dengan pangkat Aibtu tadi saya katakan, ini kan penyidik pembantu, atas perintah penyidik siapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi dari laporan polisi pertama kali membuat laporan model B saja dia seolah tahu, itu sudah salah fatal seperti itu. Yang juga sangat disayangkan adalah bahwa dalam setiap sidang PK selama ini dari pihak penyidik atau polisi itu tidak dilibatkan gitu ya, apalagi pada saat sidang di tempat waktu itu ada pemeriksaan tempat kejadian, kemudian tidak ada penyidik ataupun polisi yang kemudian dilibatkan dalam pemeriksaan itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita dengarkan dulu soundbite berikut ini. Kalau sama, kita buka tiga-tiganya. Kalau tidak sama, hadirkan pertama-tama sesudah kami nanti menyerahkan bukti surat,
adalah kita ingin menghadirkan para terpidana dengan pemohon Rivaldi Aditya. Sepanjang dari penyidikan tersebut ditemukan ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang intimidasi, hal-hal yang kekerasan, hal-hal pelanggaran hukum acara pidana, katakanlah begitu, orang tidak mendapatkan haknya, misalnya begitu, karena pasal 56, terus apabila ada sistem peradilan pidana anak yang menyatakan itu adalah imperatif harus didampingi. Kalau itu terabaikan, termasuk maraton tadi, tidak ada bagaimana dia memvalidasi sprindiknya. Padahal antara penyelidikan dan penyidikan itu tervalidasi, yang namanya sprindik, ada kasat di situ. Ini gimana yang kita gelar? Di situ sebenarnya pertanggungjawaban sama seperti kalau teman-teman lagi bikin rendak itu segala macam, ada kasih pidum, ada kajarinya. Jadi ada validasi institusi. Sewaktu itu tidak ada, I'm so sorry to say, itu adalah penjahat yang terorganisir, orang diculik. Ada sesuatu yang tidak dipaksakan. Loh, dia kan mewakili organ negara yang punya standar operasional prosedur adalah UHAP. Saya selalu bilang di kelas, ini SOP, standar operasional prosedur, norma, ya harus kita jalankan. Ojo minta adil kita semuanya kalau kita tidak tertib di awal. Kalau ada lompatan tadi, ada penyimpangan tadi yang bukan bidang yang ngambil, berarti situ ada sesuatu dong yang nyimpang. Kok dia? Maka patut diduga, semestinya hakim pada waktu itu begitu tangkap. Siapa yang dibunyikan itu, orang itulah yang harus dipanggil. Karena bisa jadi orang yang dihadapkan dalam BAP sudah lewat dalam fase itu. Coba lihat rentangnya lagi. Tanggal berapa? Maka yang tadi saya bilang, telusuri, telisik, teliti. Jaksa 138 bilang supaya dominus litis, Anda menerima dan memeriksa, Anda menerima dan menilai. Itu perintah UHAP. Supaya apa? Gagah sebagai dominus litis yang menentukan satu-satunya. Ini nggak bisa polisi, karena saya akan bertanggung jawab. Saya tidak mau, karena akan menjadi reputasi lah, atau nama baik lah, dan segala macam. Itu stoppernya ada jaksa. Kalau jaksa nggak kirimkan rendak dan dakwaan ke pengadilan, pengadilan juga nggak bisa. Kalau itu semua terjadi ahli, ada istilah peradilan sesat, menurut ahli apakah cocok disematkan terhadap proses, terhadap semua prosedur yang tadi saya sampaikan tadi? Sebenarnya kan peradilan sesat itu terjadi dalam dua hal. Yang pertama, sesat terhadap fakta. Dan kedua, sesat terhadap penerapan hukum atau pasal apa yang dikenakan. Jadi ada sesuatu yang katakanlah mengungkapkan kejadian yang tidak sebenarnya. Catatan saya. Yang dibungkus oleh alat bukti di persidangan seolah-olah sebenarnya. Maka selanjutnya hakim mengambil hal tersebut menjadi pertimbangannya dan meneruskan dalam putusannya. Maka terhadap pengungkapan kejadian yang tidak sebenarnya, fakta yang dibungkus tadi, itu adalah peradilan sesat. Kalau penerapan norma, tentu pasti pasal-pasal yang dikenakan adalah itu tadi mengacu pada 197. Kalau itu dapat, ya saya bisa sebut itu adalah peradilan sesat. Dibungkus seolah-olah alat bukti itulah yang paling benar. Dibungkus seolah-olah itulah yang terjadi. Dan akhirnya itu diambil oleh hakim dalam pertimbangannya. Dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Namanya juga peradilan, makanya dari bawah disebutlah dia adalah peradilan sesat. Baik, Pak Ahyar, Anda juga menyayangkankah bahwa sepanjang sidang PK maupun juga pemeriksaan setempat, penyidik, polisi tidak dihadirkan? Ini kan yang menghadirkan, ini pihak dulu. Di dalam PK itu, inilah hak dari pemohon. Pemohonlah yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa putusan yang terlebih dahulu itu adalah salah atau keliru. Jadi, hakim sebetulnya juga dia bersifat pasif. Apalagi ketika di PK ini, di pemeriksaan PK kan yang punya otoritas yang sesungguhnya itu adalah hakim yang ditunjuk nanti di Mahkamah Agung. Apakah perlu dihadirkan oleh pihak hakim misalnya, pihak itu Rudiana? Nah, ternyata kan hakim tidak menghadirkan. Kalau pihak jaksa, tentu mereka tidak akan mau menghadirkan karena memang mereka tapi sebetulnya itu adalah bisa pasif. tapi tidak mau. Iya,
nggak ada juga kalau kita bicara aturan, mereka pembuktian itu nggak harus dia buktikan. Kehadiran ini kan alat bukti itu. Kalau orang hadir, ataukah surat, atau ahli itu kan alat bukti. Sementara di dalam PK ini yang membuktikan itu adalah pihak pemohon. Termohon tidak. Nah oleh karena dia tidak mempunyai, nggak ada kewajiban dan tidak berhak untuk membuktikan, mengajukan saksi, ya dia nggak menghadirkan. Nah, ini kalau kita berbicara juga ke depan nanti, sejauh manakah ini perlu kita atur di dalam KUHAP kita untuk menghadirkan pihak-pihak yang perlu dihadirkan. Apakah pihak pemohon boleh juga meminta dihadirkan? Karena kalau saksi itu sudah diminta oleh pihak APH penegak hukum untuk hadir, dia berkewajiban. Kalau enggak itu dia bisa satu pidana, bisa berdampak itu atau sifatnya hanya fakultatif, bukan imperatif, bukan wajib, hanya pilihan fakultatif. Ini yang perlu kita buat perjelas. Aturan di saat di KUHAP kita sekarang itu nggak ada bahwa jaksa berkewajiban menghadirkan saksi dari pihak mereka yang dahulu dia ajukan. Tapi bukankah hakim punya wewenang untuk itu? Nah itu yang saya katakan tadi. Hakim yang memeriksa ini, dia hanya kan untuk memeriksa. Siapa saja, apakah boleh hakim yang memeriksa di PN ini untuk menghadirkan orang yang menurut mereka perlu dihadirkan? Nah ini nggak diatur kalau kita bicara secara formalitas. Formal dalam KUHAP itu tidak diatur. Nah ini sudah ada suatu kebijakan yang kemarin pemeriksaan setempat. Ini kan suatu terobosan menurut saya. Nah ini kelihatannya majelis tidak melakukan terobosan perlu tidaknya Ibtu Rudiana untuk dipanggil. Kalau pihak pemohon tentu kan juga bagaimana dia untuk menghadirkan orang. Karena kan ini berseberangan. Ibtu Rudiana ini posisinya kan ada di posisi jaksa sebenarnya. Orang yang ada di pihak di situ kan. Kalau yang punya tentu kan jaksa yang punya, bukan pemohon. Nah ini kondisi yang kayak begini ini perlu kita perjelas di masa yang akan datang. Jadi yang pasti majelis tidak mengambil kebijakan yang memeriksa ini menghadirkan Ibtu Rudiana ke dalam persidangan. Nah kalau mereka meminta, kalau dia nggak mau datang, apa konsekuensinya? Apakah berlaku juga ini ada upaya paksa, boleh juga. Ini juga belum ada. Meskipun bagian dari institusi Polri bisa dipaksa untuk datang. Ya itu dia maksudnya. Kalau dia kan bukan, yang diajarkan ini kan bukan institusinya, saksinya, orangnya, orang perorangan kan. Kalau dia kepolisian tentu kan harus lari ke Kapolri, nanti Pak Ugro lah yang lebih tahu di situ. Nah kan sebagai saksi di situ adalah dia pribadinya, ya tidak membawa otomatis lembaganya. Kalau menurut saya begitu. Oke, Pak Ugro, tapi kemudian secara etika Pak Ugro, Anda kemudian bagian dari institusi Polri, ketika menghadapi kasus-kasus yang demikian, ada sidang PK, bukankah elok Pak, kalau misalnya seorang penyidik yang kemudian terlibat dalam satu kasus, terlebih khusus di kasus ini, kemudian memberikan diri lah dalam artian datang ke sidang, kemudian memberikan statement, pernyataan, paling tidak masyarakat atau publik bisa mendengarkan dari sisi kepolisian. Jadi gini, laporan polisi itu kan ada dua, laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh polisi pada saat dia bertugas mendatangi tempat kejadian. Tapi kalau laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh polisi karena ada pengaduan masyarakat datang ke polisi. Tapi peristiwa di Cirebon ini itu adalah laporan polisi yang dibuat oleh polisi dan diterima oleh polisi. Jadi ada 3 polisi di sini, ya kan? Ini memang jarang terjadi yang ditangani selama saya jadi Kadipropam juga tidak ada. Anda jarang menemui kasus-kasus seperti ini, Pak? Iya, karena mana mungkin seorang polisi melaporkan peristiwa, ya kan? Kemudian dia melapor kepada polisi. Kan ada model, harusnya polisi sendiri yang datang ke TKP membuat laporan. Ini polisi tidak datang ke TKP bisa membuat laporan. Jadi ini mungkin ada laporan model C, saya nggak tahu. Laporan polisi model C, model C saya nggak tahu. Yang jelas laporan polisi ada 2 model. Sehingga Ibtu Rudiana ini seharusnya orang yang bisa dihadirkan dalam sidang PK ini.
karena peran dia dulu sebagai pembuat laporan, bukan sebagai polisi. Dia sebagai masyarakat, itu loh. Jadi jangan dikaitkan secara organisasi institusi ya, kemudian secara berseragamnya anggotanya, tapi ini adalah benar-benar oknum polisi atau anggota masyarakat yang bernama Aibtu Rudiana membuat laporan polisi kepada polisi. Jadi menurut saya perlu hadir karena ini penting sekali. Motif yang dia lakukan itu sangat janggal, sangat aneh. Kan? Udah bisa dibaca dari depan gitu loh. Kalau di situ bisa hadir, semua penasihat hukum bisa bertanya, kenapa Pak waktu nangkep ini tidak pakai surat-surat? Kenapa waktu menyerahkan kepada penyidik yang reserse yang lain kok Bapak hanya menyerahkan begitu aja? Kenapa membuat laporan polisi seperti itu? Nah, ini di sini karena peristiwa itu saya katakan dari awal. Ke-8 terpidana tadi itu mereka bukan sebagai pelaku pembunuhan karena pembunuhan saja atau kecelakaan lalu lintas yang katakan gitu belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Jadi mereka korban kriminalisasi dari oknum tadi si Aibtu Rudiana. Jadi memang menarik kalau bisa ya, tapi nggak tahu kalau sidang sudah selesai ya. Iya. Ini